Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah kondisi terkini di Iran, sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Ismail Amin dari KOM Iran. Assalamualaikum Ismail, bagaimana situasi terkini di kota-kota besar di sana? Apakah hingga saat ini masih ada serangan dari pihak Amerika Serikat dan Israel? Ya, selamat pagi Mbak. Sampai saat ini laporan yang kami dapatkan masih terjadi serangan. Demikian juga dari pihak IRGC masih melancarkan gelombang serangan. Disebutkan sampai pagi tadi ada 14 gelombang serangan yang sudah dilancarkan. Di Tehran dan sejumlah kota besar lainnya juga masih tetap mendapatkan serangan dari Israel. Kami di kota Qom dari semalam juga mendengarkan adanya suara ledakan, namun belum ada laporan terkait dampak dari serangan tersebut. Disebutkan bahwa suara ledakan terdengar dari aktivasi sistem pertahanan udara Iran yang bekerja efektif, menghalau beberapa roket dan drone yang diserangkan ke Iran. Disebutkan sampai saat ini sekitar 30 drone yang berhasil dijatuhkan dan juga 3 pesawat jet tempur yang dijatuhkan oleh pasukan IRGC. Ya Ismail, dari dampak serangan ini kota mana yang paling terdampak di Iran? Ya, tentu saja kota yang paling terdampak adalah ibu kota Iran, yaitu di Tehran. Karena memang sejak awal yang ditarget oleh Israel disebutkan adalah pejabat pemerintah dan juga komandan militer yang kesemuanya berada di Tehran. Kemarin saja kantor berita nasional Iran juga mendapatkan serangan dan mengalami kerusakan. Serta rumah sakit di kota Tehran, rumah sakit Gandhi juga mendapatkan serangan, namun sampai sekarang belum dirilis jumlah korban maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan ini. Oleh karena itu, pemerintah Iran menghimbau kepada warga Tehran untuk menghindari lokasi-lokasi strategis, terutama kompleks pemerintahan, dan memang batas akses ke tempat-tempat tersebut itu dibatasi untuk masyarakat sipil tidak mendekat. Demikian juga di sejumlah kota besar lainnya di Mashhad dikabarkan juga terjadi ledakan di kota Mashhad. Namun sampai sekarang juga belum disebutkan laporan. Laporan terakhir menyebutkan ada 210 korban jiwa dan sekitar 500 orang yang luka-luka, 700 orang yang luka-luka. Ismail, bagaimana kemudian skema pengamanan bagi warga sekitar yang diberlakukan oleh pemerintah Iran menghadapi situasi ini? Ya, sampai sekarang masyarakat masih tetap dihimbau untuk sekedar meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari tempat-tempat sensitif dan juga mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Karena itu pada satu pekan ini selama 7 hari pemerintah Iran menetapkan libur nasional karena juga ditetapkan 40 hari berkabung nasional, dan selama 7 hari ini masyarakat Iran meluapkan rasa duka cita mereka atas kepergian pemimpin tertinggi mereka yang mendapatkan serangan dari Israel. Sampai tadi malam masyarakat Iran masih tetap keluar rumah, mereka berkumpul di jalan-jalan, di alun-alun kota, di masjid-masjid mengadakan majelis doa dan juga melakukan pawai akbar, mengecam Amerika Serikat dan Israel, serta tetap memberikan dukungan mereka terhadap Republik Islam Iran. Mereka meminta kepada pejabat militer Iran untuk segera melakukan balasan atas serangan yang menewaskan Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Ya, Ismail, seperti yang kita ketahui bahwa serangan kepada Iran ini juga dilakukan salah satunya melalui pangkalan militer yang ada di Inggris yang digunakan oleh Amerika Serikat, walaupun sudah ada statement langsung dari pihak Inggris bahwa mereka tidak terlibat dalam serangan tersebut. Lalu apakah ada respon dari pihak pemerintah Iran atas ini? Ya, sejak awal pemerintah Iran telah mengatakan bahwa setiap serangan yang dilancarkan ke Iran maka memastikan bahwa semua pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan maupun di tempat lain itu sah dan legal untuk menjadi target Iran. Dan itu dibuktikan dengan melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan, di Qatar, di Yordania, di Emirat, di Arab Saudi, dan juga di Kuwait.
dan termasuk yang disebutkan bahwa pangkalan militer Inggris juga menjadi sasaran, termasuk juga kapal induk Amerika Serikat. Itu semua tidak lepas dari serangan Iran, karena disebutkan bahwa Iran tidak mungkin hanya menonton saja negaranya diserang, sementara tidak memberikan respon dan balasan. Iya, Ismail, terkait dengan Selat Hormuz yang masih ditutup oleh Iran, apakah sejauh ini masih ada kapal-kapal yang masih berusaha untuk lewat ke sana? Dan Iran benarkah tetap melakukan perlawanan kepada siapapun kapal itu dari negara manapun? Ya, sampai saat ini belum ada laporan spesifik apakah ada kapal yang berusaha melewati Selat Hormuz. Namun disebutkan bahwa tidak mungkin Iran menutup Selat Hormuz secara total, karena Selat Hormuz juga digunakan oleh Iran untuk mengangkut minyaknya, dan minyak adalah salah satu sumber pemasukan Iran di tengah embargo dan sanksi dari negara-negara Barat. Jadi tidak mungkin Iran akan menutup total dan menutup lama Selat Hormuz ini. Penutupan Selat Hormuz secara terbatas dilakukan Iran untuk sebagai ancaman geopolitik kepada negara-negara yang mendukung Amerika Serikat dan Israel dalam perang ini. Disebutkan bahwa ketika Iran tetap menutup Selat Hormuz secara total dan dalam jangka waktu yang lama, Iran pasti akan mendapatkan kecaman global, karena ini akan berdampak kepada energi global, sehingga bisa dikatakan bahwa Iran juga tidak akan mungkin menutup Selat Hormuz secara total dan dalam waktu yang sangat lama, karena itu akan merugikan Iran sendiri. Ya, Ismail, banyak pihak memprediksi bahwa perang antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat ini akan lebih panjang jika dibandingkan dengan Juni 2025 lalu. Tapi sejauh ini apakah sudah ada tanda-tanda akan dimulainya adanya perundingan misalnya dari pihak ketiga yang berada di kawasan Timur Tengah untuk melakukan perundingan, walaupun kita tahu ada rencana sebetulnya dalam pekan ini perundingan itu berlanjut di Wina, Austria. Apakah sudah ada tanda-tanda terkait ini, Ismail? Ya, sejak awal ketika Israel menyerang Iran sudah mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran terhadap hukum internasional, pelanggaran terhadap kesepakatan. Terlebih lagi serangan Israel itu mendapatkan lampu hijau dan izin dari Amerika Serikat, yang sementara perundingan masih sedang berlangsung. Menlu Arakci mengatakan bahwa untuk sementara tidak ada wacana dan narasi untuk melanjutkan perundingan. Sampai sekarang Iran masih tetap berusaha untuk menjaga stabilitas negaranya, terutama karena memang juga Israel masih terus melancarkan serangan. Dan dikatakan bahwa perang ini akan berakhir, Iran lah yang menentukan, karena Amerika Serikat dan Israel yang mengawali perang ini, maka akhir perang ini akan ditentukan oleh Iran. Itu yang kemarin dikatakan oleh Menlu Iran, Said Abbas Araghchi. Sehingga dikatakan bahwa dunia harus tahu bahwa yang memulai perang ini bukan Iran. Iran masih sejak awal ketika diminta untuk berunding akan berunding, namun ketika diserang maka Iran juga akan melakukan serangan balasan dan mengubah perang ini menjadi perang regional, karena Iran merasa berhak untuk menyerang semua pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan. Ya, Ismail, lalu bagaimana dengan selain pangkalan militer yang menjadi fokus serangan Iran, serangan balasan Iran, tetapi juga Tel Aviv. Bagaimana Anda bisa menceritakan serangan yang dilakukan oleh Iran secara bertubi-tubi di Tel Aviv ini? Ya, sejak awal dari hanya berkisar sejam 2 jam pasca Israel melancarkan serangannya, Iran langsung melancarkan serangan balasan dan ditujukan langsung ke Tel Aviv dan Haifa. Dan disebutkan Tel Aviv dan Haifa mengalami kerusakan. Kemarin disebutkan IRGC melalui juru bicaranya mengatakan bahwa telah menarget kantor kediaman Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan juga kantor Komandan Angkatan Udara Israel. Dan disebutkan bahwa serangan tersebut berhasil mengenai sasaran. Sampai sekarang juga disebutkan bahwa kondisi Benyamin Netanyahu belum diketahui kabarnya. Namun Iran juga tidak ingin berspekulasi bahwa Benyamin Netanyahu tewas dalam serangan tersebut. Namun dikatakan bahwa bukan hanya sekedar pangkalan militer sekarang yang menjadi target Iran di wilayah Israel, tapi juga kantor-kantor pemerintahan. Apa kemudian respon dari
warga Iran sendiri terkait dengan serangan yang terus terjadi dan eskalasi yang diprediksi akan terus membesar? Ya, dengan rakyat Iran yang sampai tadi malam masih melakukan gelombang demonstrasi, bahkan diperkirakan ini akan terus berlangsung selama 7 hari, selama hari libur. Mereka menuntut kepada pemerintah dan pihak militer Iran untuk terus melancarkan serangan sampai benar-benar Israel menyerah sebagai bentuk pembalasan dendam mereka atas kematian atas gugurnya Ayatullah Said Ali Khamenei, pemimpin tertinggi yang mereka cintai. Mereka semalam masih terus melakukan pawai duka, membaca doa bersama dan meluapkan rasa kesedihannya. Aksi-aksi ini mereka tujukan untuk mengatakan kepada Benyamin Netanyahu dan Donald Trump bahwa membunuh Ayatullah Khamenei itu tidak akan membuat bangsa Iran menyerah, bangsa Iran menjadi tunduk kepada Amerika Serikat. Justru malah solidaritas nasional mereka semakin menguat dan sikap politik mereka anti Amerika dan anti Zionis juga akan semakin menguat, sehingga apa yang diinginkan Amerika Serikat dan Israel atas rakyat Iran itu tidak akan tercapai. Ismail, bagaimana dengan kebutuhan logistik yang ada di sana? Apakah ketercukupan logistik ini diyakini oleh pemerintah Iran mampu bertahan begitu dengan kondisi eskalasi perang yang masih dan akan memanas terus ini? Ya, sejak awal perang berlangsung, pemerintah Iran sudah langsung memberikan penyampaian kepada rakyat Iran untuk tetap tenang, untuk tidak khawatir. Dan memang sampai kemarin tempat pusat-pusat perbelanjaan, bahan-bahan pokok masih tersedia, tidak ada tampak panik buying, tidak ada kepanikan massal, semua berbelanja dengan normal dan harga juga tidak mengalami kelonjakan, karena di bulan Ramadan ini pemerintah juga memberikan banyak bantuan kepada masyarakat yang rentan, diberikan bantuan uang tunai langsung dikirimkan ke setiap rekening masing-masing warga masyarakat yang membutuhkan, termasuk juga banyak kupon belanja yang dibagikan. Bahkan selama 7 hari ini armada bus gratis, masyarakat yang ingin memanfaatkan transportasi publik umum ini tidak dipungut biaya, mereka menggunakannya secara gratis. Begitu juga banyak layanan-layanan yang kemudian mendapatkan subsidi sehingga mereka bisa mengakses secara gratis dengan harga yang murah, dan sehingga kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok mereka bisa terjamin dalam situasi saat ini. Ya, Ismail, salah satu yang juga sempat disampaikan terkait dengan kekuatan persenjataan Iran oleh pemerintah Iran adalah mereka berencana untuk membeli rudal dari Tiongkok. Nah, apakah rudal ini sudah sampai ke Iran? Dan apakah ini memang salah satu yang memperkuat persenjataan Iran dalam kondisi perang saat ini? Sejak awal, salah satu upaya Iran mencegah terjadinya perang adalah meningkatkan kerjasama dengan Rusia dan China, meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk juga melakukan latihan gabungan di Selat Hormuz. Namun kemudian Amerika Serikat tetap mengambil keputusan politik melakukan serangan, sehingga kemudian disebutkan bahwa perjanjian kerjasama antara Iran, China dan Rusia ini akan tetap berlangsung. Cuman sampai sekarang belum ada informasi secara detail apakah senjata-senjata atau alat-alat militer yang diperlukan Iran dari kedua negara ini telah tiba. Itu sama sekali belum ada informasi yang disampaikan. Baik, kita tunggu bagaimana perkembangannya. Terima kasih Ismail melaporkan langsung dari Iran. Tetap jaga keamanan Anda dan keselamatan Anda. Terima kasih. Kita akan pantau terus informasi dari Anda. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.